Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk semua guru-guru, kiai, masya Allah, ngirkaos, masya Allah, biasa nikmat ninggalina. Aduh, subhanallah. Mohon izin Pak Kiai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunang-kunang terbang melayang, terbang tinggi di waktu malam. Orangnya lebih dari 1000 orang. Kasihan deh yang jawab salam kayak cuma 10 orang. Boleh diulang lagi salamnya? Boleh? Semangat. Kunang-kunang terbang melayang, terbang tinggi di waktu malam. Kunang-kunang terbang melayang, terbang tinggi di waktu malam. Jika engkau orang beriman, beriman gak? Beriman gak? Suara mainnya ya, suaranya mana? Beriman? Jika engkau orang beriman, wajiblah kau menjawab salam. Jangan engkau sia-siakan abdi anu ucapkan salam. Ulang lagi boleh? Paling kiri helanya. Assalamualaikum. 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 Salam alaihim salam. Salam alaihim salam. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Ini saya boleh duduk apa berdiri? Duduk aja ya. Duduk aja ya, ada Pak Kiai. Aduh banyak guru-guru malu. Subhanallah, duduk aja nggak apa-apa, nggak keberatan ya. Yang penting suaranya aja kedenger ya. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang mulia, Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Suhaimi Hasan, ayahanda tercinta, kita doakan selalu semoga panjang usianya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala tugas dan aktivitasnya, diberikan kesabaran untuk terus membina kita sebagai
sebagai murid-muridnya yang tercinta. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarramah Umindah Hajar Nur Sa'adah, Al-Mukarramah Ustaz Bapak Dr. Fauzi Al-Mubarak MAG, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarramah Ustaz Bapak Haji Taufik Hidayat SAG, Al-Ustaz Bapak JJ Abdul Hakim SPDI, para alim ulama, para kiai, seluruh guru-guru, para wali santri wal santriwati, juga anak-anak sekalian, para santri, murid-murid di Pondok Pesantren Darul Ulum, insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta Bunda kepada semuanya. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Kak Hasna, kepada Kak Fazar yang telah menghubungi lewat WA. Sekarang tuh gak usah datang ya. Kalau ngundang WA aja. Bun, tanggal segini kosong. Oke, kosong. Yuk. Gitu. Alhamdulillah karena beliau murid waktu di IKI, ya. Alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi lagi. Kalau tidak ada acara milad ini dan tasyakuran, acara wisuda ini mungkin kita nggak ketemu ya nak ya. Ya Allah, ayahanda, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita semua dapat bersama-sama hadir duduk bersimpul di hadapan Allah dengan penuh tawadhu, sama-sama untuk merasakan kebahagiaan, kegembiraan, haru biru yang tidak ada tandingannya di hari ini, yaitu menyaksikan putra-putri kita di wisuda yang ketiga dan milad yang ke-38 Pondok Pesantren Darul Ulum. Mudah-mudahan Pondok Pesantren ini akan terus berjaya, terus membawa kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan, kesuksesan untuk umat. Dan mudah-mudahan para guru-guru, para kepala sekolah semuanya, anak-anak juga diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kesabaran dalam menuntut ilmu, agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik di muka bumi ini, khususnya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ayahanda, Bunda tercinta, dari awal tadi Bunda sudah duduk dijemput oleh Kak Nabil. Kak Nabil itu cucu ya, ayahanda ya, Masya Allah. Kak Nabil, Bunda nggak tahu mau dibawa kemana, taunya Pondok Pesantren Darul Ulum. Dan hari ini merupakan hari pertama kali Bunda. Bunda baru pertama kali ke Pondok Pesantren ini, luar biasa, alhamdulillah. Bunda langsung laporkan ke grup dosen di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ternyata Kasna ini adalah cucunya Bapak Kiai Eces. Subhanallah. Bunda dengar aja, dengar. Tapi baru pertama kali kesini. Mudah-mudahan mohon izin Pak Kiai, Bunda kalau ada brosur minta, karena banyak jemaah-jemaah yang Bunda kalau mau pondok pesantren yang ada tahfidnya di mana? Kayak ini. Bunda insya Allah merekomendasikan, dan ini luar biasa manfaat untuk masyarakat, untuk umat, dengan adanya pondok pesantren ini betul-betul membawa keberkahan. Bukan saja untuk wilayah di pondok pesantren, tapi sekota Tangerang, seprovinsi Banten, bahkan se-Indonesia. Dengan adanya pondok pesantren Darul Ulum ini, itu akan Allah lindungi, Allah akan berikan keberkahan. Amin. Insya Allah. Ayahanda, Bunda tercinta, hari ini kita harus berbahagia. Berbahagia kenapa? Karena kita terwakilkan oleh anak-anak kita. Bagi orang tuanya yang belum menghafal Al-Quran, kemudian putra-putrinya naik ke atas panggung, tetesan air mata, bahagia melihat keberhasilan putra-putri tercinta menghafal ayat, menghafal surah. Masya Allah, betul kata ayat, betul kata Bapak Kiai, itu adalah proses, dan proses itu harus dijalani, karena tidak ada kesuksesan yang instan. Kan kita suka sering mendengar kalimat bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati kesuksesan. Kesuksesan itu berproses. Subhanallah anak-anak sekalian, betul kita hidup ini gak usah mencari yang muluk-muluk. Bunda bisa berada di sini barokah Al-Quran. Kalau bukan barokah Al-Quran, mungkin hari ini Bunda tidak akan berada duduk di panggung ini. Ini adalah panggung keberkahan. Dari mulai gerbang sampai di sini itu semua berkah. Malaikat ini mubeng. Apa tuh bahasa mubeng ya?
Paham nggak mubeng? Kalau belum mau mubeng bahasanya. Ini tempat yang dimubengi sama malaikat. Bu, Bapak, paham mubeng apa kagak? Saya mau orang Sunda, bahasa Sunda mubeng. Jadi hampir 80.000 malaikat itu menengadahkan kepada Allah, meminta kepada Allah mengabulkan doa orang yang menghatamkan Al-Quran. Tadi ada 3, subhanallah, al-hafidh, 3 orang itu merupakan wakil yang akan menggiring daripada teman-temannya dari belakang. Nih komandannya nih 3 nih. Nanti terus akan terus. Dan kita jangan sampai melupakan bahwa ini adalah anugerah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan hidayah untuk ingin menghafal Al-Qur'an. Anaknya 4, belum tentu 4-4-nya memahami Al-Qur'an. Bisa jadi punya keluarga, saudaranya ada 8, ada 10, yang satu jadi insinyur, yang satu jadi polisi, yang satu jadi dokter. Belum tentu juga semuanya mau menghafal Quran. Tapi ada juga yang diberikan putra-putri 10-10-nya jadi penghafal Al-Quran. Nah, inilah pilihan. Dan ini harus diminta kepada Allah, karena Allah itu tidak sembarangan memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Nah itulah. Jadi sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang paling kau cintai. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, Al-Qasas 56. La, tidak bisa tahdi, kau berikan hidayah. Man, kepada siapa? Ahbabta, orang yang kau cintai. Maka menghafal Al-Quran itu merupakan hidayah. Dan hidayah itu merupakan petunjuk. Kalimat hidayah di dalam Al-Quran lebih dari 386. Dari kalimat fi'il, fa'il, mudhari', masdar itu. Dari ayat pertama surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu diteliti di dalam Al-Quran kalimat hidayah lebih dari 386. Masya Allah. Ayah bunda berbahagia, berbangga karena hari ini bisa menyaksikan putra putri lulus dalam menghatamkan Al-Quran. Kedepannya itu udah dijamin, jangankan di dunia, di akhirat udah dijamin. Bunda ceramah di Australia 4 tahun 35 hari, sehari itu ceramah 3 tempat. Dari mulai Sydney sampai Melbourne, sampai Canberra, sampai Liverpool, sampai Punchbowl, sampai ke Melbourne. Itu apa? Barokah Al-Quran, di luar akal dan pikiran. Itu hanya mengamalkan Al-Fatihah juga belum benar bunda tuh bacanya, belum benar itu tajwidnya. Kalau bunda belajar sama ibu Hajang Pengore Ulfa, ini ada kore kita, barangkali masih belepotan. Tapi bunda yakin mengamalkan 1 surah Al-Fatihah di bumi Allah, itu Allah akan berikan keberkahan. Yakin, orang yang sibuk dengan Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran tidak akan pernah disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan terus diangkat derajatnya, tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Bunda ceramah di Singapura, di Malaysia. Bayangkan ilmu cuma Al-Fatihah aja modalnya. Anak-anak ini 30 juz mumtaz mungkin, Masya Allah. Bunda mah Al-Fatihah enggak juga, belum bener bacanya. Tapi karena yakin saya cinta Al-Quran dengan totalitas sepenuh hati. Anak-anak kalau udah melangkah di Darul Ulum, udah kecebur, jangan pernah mundur walau 1 langkah. Teruskan. Apalagi Bapak Kiai masih hidup, masih ada, Masya Allah. Ini yang ulama, cinta yang ulama, hidup berdekatan dengan ulama itu berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair,
sesuai dengan keilmuan kita. Tugas kita belajar, belajar, belajar. Udah besar nanti jadi apa? 30 tahun ke depan jadi apa? Barokah dari Al-Quran yang akan menggiring kita menjadi kita seorang siapa? Ini kita udah gak usah tahu, karena itu adalah urusan Allah. Makanya jangan menyesal. Justru yang harus menyesal itu orang-orang yang belum masuk ke pondok pesantren Darul Ulum ini. Karena di sini tadi Bunda diceritakan sama ayah, ada drum band, ada pencaksilat, ada pramuka, apalagi yang gak ada. Ini sudah ditawarkan yang terbaik-terbaik, tinggal kita memilih. Life is choice. Hidup itu adalah memilih. Makanya kalau kalian ya melihat ayahanda, melihat anak-anak, melihat kakak-kakak kelas yang sudah khatam Al-Quran, itu harus menjadikan kita sebagai motivasi inspiring. Sekali melangkah, jangan sampai kita mundur walau selangkah, kejebur sekalian. Kalau belum sampai tuntas, jangan pernah berhenti. Rintangan, halangan pasti ada. Males, bete, puyeng, enak, empat. Emang apa Al-Quran kagak enak, kagak empat juga. Kok udah tahu iki kagak bisa lulus dari iki kalau enggak hatam Quran. Begitu aja logikanya. Makanya bisa ngomong begini, ngerasain dulu. Kalau ceramah itu jangan hayu ya begini begitu. Balikin. Lu gitu apa kagak lo? Ngomong doang lo begitu. Berapa kagak? Ya kan? Orang itu ada yang hidupnya seperti buah durian, seperti buah kedondong, kemudian seperti lilin. Mana tipikal orang yang seperti buah durian? Dilihatnya si Judas, ih urang mah teh sieun. Napa si eta mah sieun? Ih, lamun panggil teh sieun nya, ih. Itu tampang, hei tampang. Senyum atuh senyum tampang, serem ih. Memang kamu ada ketemu dia serem. Boga mah, serem dia mah tampangnya ih, nyeremin. Enggak tahunya sekalinya kenal. Tampangnya mah serem. Enggak tahunya mah mau kemana? Yuk ikut saya yuk. Ayo ikut saya. Kemana? Sini ikut aja. Dibawa ke hotel, disuruh makan yang banyak. Pulang-pulang nih buat lu 10 juta. Hah? Itu orang serem. Tapi duitnya banyak. Kok baik? Nah makanya jangan sekutan orang. Jangan sekarang jangan lihat cantiknya di luar, gantengnya di luar, casing. Bener tuh? Serem-serem katanya baik. Nah itu orang kayak durian, cucuk duri, tapi pas dibuka kubrak, aduh menelekit. Ya Allah jadi pengen durian. Tipe yang pertama orang kayak durian. Yang kedua orang tuh kayak kedondong, lecir di luar, di jorona kayak krimat. Cantik, ganteng, iya gitu bager. Di belakangnya mah saya nggak goreng airnya. Siapa? Naon bae diomong ke dona di dieu mah tak kedong. Licin di luar. Nah, di dalamnya racun loh. Yang ketiga, tipikal orang itu ada yang kayak lilin. Kumaha aya lilin sifatna? Menerangi sekitarnya, dirinya terbakar. Ngajak kabatur gampang, ngajak kabatur hayu kudu kieu kudu kitu, dirinya tidak melaksanakan. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum yatluna kitab afala ta'qilun. Jadi orang jangan ngajak ke orang berbuat kebaikan, dirinya gak melakukan. Nah itu yang jangan. Tapi bagaimana kalau sekarang kita udah orang tua nggak bisa ikut-ikutan mondok? Dah saya juga kalau kembali muda teh pengen mondok di pondok pesantren Darul Ulum. Tong jadi pikiran tenang, punya anak, punya cucu, masukkan ke sini, titipkan. Bayangkan Bunda, mahkota yang tadi diberikan oleh 3 anak kepada ibunda tercinta itu baru mahkotaan. Punten ya, sampai kayak jatuh panggil lagi, jatuh lagi. Itu mahkotaan. Benar. Cuma tuh pakai jarum pentul, Bunda. Pentul eta Bunda. Emaknya lagi mau jatuh lagi dulu timnya saya. Jangan ketukar mahkota. Udah kamu lihat di situ ya. Tapi nanti sebelum
Ini tadi cek ibu usaha tadi siapa yang wali murid peteng potong pagi peteng malam peteng ngerti bunda ya. Maksudnya begini, kaki jadi kepala jadi kaki, cari duit pagi sore siang malam buat anaknya nyekolahin mondong di sini. Jangan ibu-ibu khawatir teu aya nu sia-sia, gak ada yang sia-sia. Itu investasi kita. Harta bisa diwariskan, ilmu tidak bisa diwariskan. Catat. Paham? Nah, anu paham? Ilmu itu tidak bisa diwariskan. Harta diwariskan 10 poin bea. Sabulan eret, setahun hangus. Harta warisan dari orang tua, anaknya berebut ini berebut itu. Tikakan ada yang sampai ngagugat anak orang tua. Cari uang semuanya ngagugat, tau? Nu digugatkan harta warisan. Malu yang begitu kokoro. Harta diberebutkan malu. Jangan kita mah. Bagaimana supaya kita bisa mewariskan ilmu dari orang tua kepada kita? Biasanya nih pengalaman bunda, ari guru mah hese ngajarkan budakna ujian tah. Ngajarkan anak batur gampang, ngajarkan anak sorangan teh bisa. Kadang-kadang itu saking sibuknya kita ngajar ke anak orang lain, anak sendiri kadang-kadang katoler-toler. Bunda mah ngomong ke batur, ngomongin sorangan. Makanya bagaimana caranya anak orang kita yang didik, anak kita dididik sama anak orang, itu yang balance. Bunda begitu ya punten. Saya ngerasain begitu. Pagi ceramah, siang ceramah, TK diajarkan, TPA diajarkan, SD, SMP, SMA beres, ngajarkan KB beres. Semua jenjang didik anak alhamdulillah sudah pernah dijalanin. Makanya sekarang Profesor Haja Huzaimah Hidoyanggo tuti, udah kamu jangan ngajarin banyak-banyak. Kamu fokus saja di IKI, ngajarlah ulumul Quran. Bunda di IKI masuk 2011, genap tahun S1. S1 6 tahun, kenapa masuk kuliahnya umur 30 tahun? Anak muda SMP baru kuliah. Uyuhan masih ayah ini. Karena apa? Dalam prinsip hidup, amalkan Al-Quran dan hadis Rasul walaupun satu ayat. Semampu kita. 30 juz kita nggak bisa ngamalin Al-Quran, beribu hadis Rasulullah kita nggak bisa ngamalin, satu aja amalin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Amalkan Iqra aja satu ayat, baca. Berarti tugas kita dari Allah itu baca. Pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca, subuh baca, istirahat baca. Semua waktu kalau bisa kita baca. Apa yang dibaca? Utamakan Al-Quran, itu maksudnya. Karena dengan membaca kita bisa mengetahui. Ilmu itu jendela dunia. Orang yang banyak baca banyak tahu. Orang yang jarang baca banyak nggak taunya. Makanya orang bodoh itu akan merasa dia paling pinter karena berada di tengah-tengah orang bodoh. Aing bener, urang bener, padahal manehna teu bener. Orang bodoh tak hidup jeung orang bodoh mah pusing. Karena ngan sakitu-kitu na ilmuna tong dilawan. Kalau berteman dengan orang bodoh, udah ho aja, iya gitunya iya gitu tanggal ujung orang bodoh. Jangan didebat karena susah memahamkan orang bodoh. Coba enggak? Iya, bergaul sama anak-anak dengan orang pinter. Kita akan merasa bodoh terus. Dengan kita merasa bodoh terus, pengen bisa, pengen tahu bagaimana caranya. Allah udah kasih modal otak. Bagaimana otak ini akal? Kita gunakan untuk mencari ilmu. Terus belajar. Karena mengamalkan satu hadis Rasulullah, utlubul ilma. Apa artinya itu nak? Coba lanjutkan. Utlubul ilma minal ila hiji wa eta amalkan hadis. Hese ngamalkan eta hadis hiji. Tapi lah hiji. Tuntutan ilmu sedang dalam kandungan ibu sampai masuk lubang kubur. Berarti lamun urang can nempel badan urang jeung tanah, itu masih jatuh kewajiban menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi di atas ilmu-ilmu yang lain hanyalah ilmu Al-Quran. Berapa menit ini udah, Neng? Hah? Berapa menit lagi?
Lanjut. Amin. Oh, Amin. lanjut. Lanjut, Pak. Iya, Pak, selamat datang. Baru mulai, Pak. Baru mulai, Pak. Baru mulai, Pak. Baru mulai kalian. Loh. Jadi tugas kita amalin hadis satu aja, hese, bener-bener hese. Nih Bunda ngerasain, ya Allah. Baru selesai kemarin program doktor di PT IKI. Bunda kebetulan S1 ambil Usuluddin, tafsir hadis. S2 ngambil Ulumul Quran, Ulul Hadis, PT IKI. S3 ngambil di PT IKI, Usuluddin, ilmu tafsir. Nah, hari dibere SK-nya, ya di pasien SK begitu tekieu tah kieu bareng Al-Qur'an ya. Bareng Al-Qur'an nih. Enggak mimpi enggak apa. Ibu Profesor Dr. Haja Huzaimah Teh Doyanggo, beliau adalah mufassir pertama. Ibu Huzaimah itu adalah orang Indonesia pertama terbaik sedunia, belajar di Mesir. Itu di bidang tafsir ahkam. Sekarang jadi ketua fatwa MUI. Ya Allah, tiba-tiba Tuti sini. Kamu itu ngajar di mana? Kamu Tuti? Saya tidak ngajar di mana-mana, Ibu, kan saya masih belajar. Ini Bapak yang bapak yang sudah wafat ini ngajar ulumul Quran. Ini SK kelas itu mahasiswa tidak ada dosennya. Ini SK buat kamu ngajar ulumul Quran di tarbiyah. S1 Usuluddin, S2 Usuluddin, S3 Usuluddin. Nah, jadi ngajar dosen tetap nanti tarbiyah. Ternyambung. Itulah kehendak Allah. Betul apa enggak? Betul. Gembira Al-Fatihah. Niatnya itu untuk menuntut ilmu. Insya Allah minggu ini mau daftar lagi S3 di IKI. Jurusan yang sama. Kata Profesor Darwis, kata Profesor Nasar, Tuti kamu jangan ngulang lagi. Biarin Prof, saya mau niatnya ngaji. Badan saya, hati saya kering kerontang kalau tidak dinasihatin tiap hari. Kenapa? Karena kalau kita sudah menuntut ilmu, bertemu dengan guru-guru langsung, ya Allah, syahdu, teduh. Kalian membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ketika ada ceramah, ketika ada pengajian, itu harus betul-betul diburu, diuber, didengerin, diregepin. Kenapa? Ketika terjun ke masyarakat, nah ini dia nih. Pondok Pesantren Darul Ulum mencetak anak-anak yang siap tampil di masyarakat, siap membina masyarakat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat apa? Nih Bapak Kiai yang sudah memberikan contoh, yang sudah memberikan tadi penjelasan. Bener, hidup di masyarakat teh kudu make ilmu. Rumah tangga kudu make ilmu. Waduh, semua jurusannya apa? Gas dan perminyakan. Ari Bunda di IKI teu nyambung deui. Bunda Tuti, could you come to Sydney for this time? Because all the people in Muslim in there is need the ustadzah like you, because you are need to give some skill about salawat, tauhid, and about speak and our the kindergarten, teenager, and the people music community in there. Ngerti tuh Pak? Bu ngerti tuh? Udah ngerti? Dari komjennya tiba-tiba kirim email ke Bunda. Bunda Tuti Sudika, Bunda Tuti datang ke Sydney untuk yang keempat kali. Ngapain lagi? Bosan aing teh ah. Sudah dia ngajarna. Ya Bunda cuma 35 hari. Kami komunitas muslim di sana membutuhkan ustadzah perempuan. Kami selalu mengundang ustadz laki-laki, doktor, profesor, semuanya orang-orang terhebat di Indonesia dipanggil ke Australia. Tetapi kami tidak pernah mendatangkan ustadzah perempuan untuk ngajar tahfidz, ngajar sholawat, untuk ngajar MC, ngajar training bedah tajwid, kemudian ngajar untuk berbicara depan orang. Tolonglah Bunda Tuti ajarkan kami skill untuk ibu-ibu jamaah di sini. Langsung komjen dari Australia. Dipikir deh itu nyambung, orang arek mikir arek ngajar ke Australia. Ih. Kembali lagi, ini barokah Al-Quran. Di Kementerian Keuangan Bunda Tuti tolong, kami dari Kementerian Keuangan, di Kemendagri Bunda Tuti tolong mikir deui urang teh bisa naon dan teh bisa naonnya.
barokah Al-Quran. Maka kalian anak-anak semua jangan pernah mundur walau satu langkah. Terus dawamkan Al-Quran. Kenapa Bunda sekarang bisa berada di panggung ini? Ini adalah cita-cita ayah Bunda. Ayah Bunda namanya almarhum Bapak Dadun Badrut Tamam dari Sukabumi, guru ngaji kampung. Beliau baru 15 tahun menjadi Dewan Hakim MTQ Provinsi Jawa Barat. Dulu lightingnya dengan Bapak Muhammadong, Kori dengan Bapak Haji Ahmad Syahid almarhum. Jadi Kori nasional, tapi tahun yang pertama tahun jebot nggak tahu dah. Bilang begini sama Bunda, anaknya 4, Bunda anak ketiga. Tuti mah kudu jadi polisi, Tuti mah nggak usah jadi pengusaha, Tuti mah nggak usah jadi ini jadi itu. Tuti mah jadi guru ngaji aja ya. Bayangkan anak-anak, kalau anak kecil kan ditanya mau jadi apa, cita-citanya dokter. Kamu jadi apa? Polisi. Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi artis. Jadi apa? Aku mau jadi tukang dagang. Bunda Tuti ditanya, Bunda Tuti cita jadi apa? Guru ngaji. Saat itu tahun 88 kalau SD kan suka ada tuh bikin notebook gitu tuh, buku-buku yang diare zaman dulu, diare. Nggak ada handphone yang kayak begini, nggak ada. Diare gitu ya. Nama siapa gitu, ke hobi pakai hobi. Cita-cita apa? Siapa? Guru ngaji. Sekelas tidak ada tuh yang sama jadi guru ngaji, nggak ada, Bunda doang. Maka Bunda suka gadekin sama teman-teman. Tuti ngapain lo? Sekolah pedokter cuma jadi guru ngaji. Guru ngaji dokter. Emang kalau gue guru ngaji kenapa? Masalah buat lo mas dulu. Emang kenapa gengsi jadi guru ngaji? Entah, bangga. Saya bangga jadi guru ngaji. Kenapa? Guru ngaji nekumaha dulu. Gitu sambung satu tiga naik. Sodako. Guru ngaji nekumaha. Guru ngaji nak ngajar di Australia. Lamun Allah ilmu nak mau bisa ngajar di luar negeri. Betul tuh. Maka anak-anak jangan puas dengan ilmu satu bidang. Sok ilmu pramuka, ilmu pencaksilat, ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa internasional kuasai. Di negara di luar negeri butuh orang-orang alumni Pondok Pesantren Darul Ulum untuk menyebarkan agama di sana di luar negeri. Membutuhkan orang-orang yang berkualitas, yang memiliki skill, yang memiliki kompetensi di bidang keilmuan. Maju kalian. Bunda doain, Bunda sumpahin alumni Darul Ulum ini menjadi orang yang hebat, yang lebih sukses, bisa mengamalkan Al-Quran di Indonesia maupun di luar negeri. Ini tasyakuran yang keberapa nak? Ulang tahun milad yang keberapa? Kade poho eta ngajeblak meni gede, meni cari eta ngajeblak nanya meni teu poho eta sabaraha ieu? Sabaraha cici bengong nya. Ini milad yang keberapa? Ini wisuda yang keberapa? Nah, ini 3 ganjil ya. Makanya udah 3 akan nikah lagi. Sekarang ada berapa alumni yang khatam Al-Quran? Tadi berapa yang mumtaz? Mana anak terbaiknya mana? Mana sini. Bunda pengen kenal. Ya Allah ya Rabb. Sini nak. Tuh kan maju lagi. Atau siapa yang tidak mumtaz naik sini, yang mau naik sama Bunda sini. Sini nak. Masih ada waktu 2 menit. Sini nak, naik nak. Coba sini tas bunda sini. Bunda bawa uang cuma 1 juta ya kebetulan. Tadi cuma sama Nabil. Bunda mau kasih sedekah, infak, barokahan untuk para penghafal Al-Quran. Yang lain hayang tuh? Mau gak? Ih ngacung yang mau. Hayang tuh 1 juta nih Bunda. Ngacung nah hayang. Ngacung tukang barajus. 30 lah nya syaratnya. Mana deh? Kau jadi kiai itu jasa guru. Cari ciwadinya ditanya teh. Bantuan. Kau jadi kiai itu jasa guru. Kau jadi insinyur itu jasa guru. Jadi dokter itu jasa guru. Jadi profesor itu
begitu jasanya. Mana guru tahfidznya? Iya duit 1 juta lain zaman nih. Mana mah geus boga pahala. Jangan guru tahfidz ieu. Punya salah sangka, salah sambung. Aduh, 3 orang 1 juta geus dihitung 700 lain. Urang merek-merek anu berjasa ngahantamkeun ieu budak. Rata capek kitu ngabuang waktu cicing ngadengekeun waid walaqad atai. Lanjut. Walaqad ataina luke mana apanya ini. Emang instruksi lu ngedengerin itu kagak pengen iya mas siapa sih? Makanya kagak tahu tidur deh kalau di rumah. Udah nasa tertapi. Walaqad ataina. Tadi udah hafal. Udah bisa jadi hilang semua. Kata-kata siapa suka kabogoh. Jadi bohong. Makanya ulah kabogohan, kenapa Al-Qur'an. Ulah kamu kabogoh. Kewe kabogoh mah. Anu ngapal Qur'an mah diteangan, dicariin. Didoain sama Bunda. Semoga yang hafal Qur'an yang laki-laki dicari sama orang yang kaya raya. Amin. Masih dia sebenarnya meni ganteng dinya mun urang boga anak gadis teh urang kenalkeun ih. Nak, mana instruktur kamu? Siapa instrukturnya? Kamu nginget orang tahfiz ke siapa? Bu Nono. Sini. Entong nih. Nah ini anak ini nih Hasna nih. Ini butuhnya Pak Kiai. Pak Kiai bade lapor puntennya, bade ngabocorkeun. Ini kalau bagian di iki ada foto-foto nih begini nih. Kita lagi begini ya. Ini nih Hasna. Gerak. Biar tahu di iki gimana. Pak Kiai puntennya adi pada ngebocorkeun. Ini ahli di bidang fotografer. Pantai nyambung. Bapak Kiai besar, cucu fotografer. Kalau foto begini pakai ini yang sama nih. Bener Pak Kiai, bener demi Allah. Bener Pak Kiai, bener. Punten. Nih aja gua praktekin. Tuh kan gak mau. Gini kalau foto tuh. Tahu-tahu majalah iki, tahu-tahu jurnal iki, ini Pak Kiai. Udah Asna, bagaimana Bu Naya? Nah, ini Bunda bil barkah ya. Ini Bunda ada 1 juta, kumaha we tah masrahkeun pe. Bunda mah arek jama baso pe. Bagi instruktur. Kasihan. Kagak ada dia kalau misalkan kamu kagak nyetor, ya. Pegel sebenarnya mah. Anaknya juga belum tentu digituin. Ayo nah. Anaknya di mana? Anak orang main di iki. Ini, iya. Oh ya Allah. Begitu mana? Jadi begitu. Nah nih, terima sayang. Bunda minta dibacain Al-Fatihah. Ayo terima. Ada 5 juta mah pengen 5 juta, cuma di dompet cuma nggak bisa juta tadi menambil. Ya, tolong dibacakan Al-Fatihah. Doakan Bunda, doakan Bapak Kiai semua, doakan yang hadir. Ini adalah udah jelas. Bu, Bapak banyak minta doa sama penghafal Al-Quran. Amin. Saucapna nyata. Muliakan para penghafal Al-Quran, kita akan dimuliakan oleh Allah. Benar-benar. Makanya kalau ada hataman Quran, uber air nah hataman Quran pagi tong dipicil eta cai. Eta cai tong dipicil barokah eta guna mah. Yakin dengan barokah. Ya. Cai di acara ini, air minum di acara ini sampai kaken ka pisan-pisanna semua membawa keberkahan. Oke? Ini yang dapat Bunda sampaikan. Terus melaju ke depan. Jangan takut menjadi penghafal Al-Quran, nanti tidak jadi ini, tidak jadi itu. Allah akan jadikan seperti siapa kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Terus Al-Quran jadikan pedoman dalam hidup. Bersyukur kepada Allah ditakdirkan berada di pondok pesantren mulia ini. Syukur
ketiga kita sama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Perbanyak ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kedua, syukur dengan tauhid, itikadkan bahwa yang didapat anak-anak ini hakikatnya dari Allah, wasilahnya guru-guru dan orang tua dan doa kita semua. Yang ketiga, syukur adalah dengan ibadah, dengan sering bersujud kepada Allah. Anaknya sholat, ibunya sholat. Lihat Al-Ahzab ayat 35. Itu konsep agar kita sekeluarga bisa masuk surganya Allah. Innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal hafidina. Masya Allah, di antara yang ke-9 itu wal hafidin. Masya Allah, mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapatkan kemuliaan berkah dari Al-Quran Al-Azim. Dan kita doakan semoga para penghafal Al-Quran bisa terus menghafal Al-Quran, terus menjaga Al-Quran hingga akhir hayat. Demikian dari Bunda, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.